Kembali di video playlist pembelajaran coding untuk anak-anak. Ini pembelajaran dari aplikasi Sololun di kursus Tech for Everyone. Setelah sebelumnya sudah mempelajari mengenai pelajaran mulai dari how to think like a coder sampai ini pelajaran pertama, kemudian pelajaran kedua mengenai internet dan mengenai web. Sekarang kita akan mempelajari mengenai teknologi web dan pekerjaan-pekerjaannya. Apakah kita pernah penasaran atau bertanya-tanya kenapa banyak sekali produk dan layanan di internet? Atau bagaimana ada begitu banyak peran di industri teknologi internet atau web ini? Nah, untuk itu maka apa perbedaan antara front end dan back end developer? Di pelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai teknologi inti yang membuat internet berjalan dan pekerjaan-pekerjaan yang membuat itu bisa terrealisasi. Overview pembelajaran kali ini, di akhir pelajaran harapannya kita mampu untuk membuat daftar atau menyebutkan 3 teknologi web inti yang digunakan untuk membangun website. Yang kedua, memberikan contoh beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan internet. Dan yang ketiga, mengidentifikasi area yang menarik di industri internet. Front end dan back end developer. Membangun website itu ada 2 kategori pekerjaan utama, yaitu front end dan back end. Front end itu adalah segala sesuatu yang dilihat oleh user atau yang user berinteraksi dengan itu. Jadi ketika user melihat tampilan halaman website, nah maka itu tugas front end untuk membuat tampilan itu. Jadi tombol-tombolnya, menunya, halamannya, tautan, link, halaman yang lain, kemudian grafik, gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Nah itu front end atau disebut juga client side. Sementara back end itu menangani mengenai permintaan informasi di server dan database. Nah back end bisa juga disebut dengan server side. Teknologi World Wide Web. Programmer itu biasanya menggunakan bahasa pemrograman untuk berkomunikasi dengan mesin. Halaman web dibangun menggunakan 3 teknologi web utama. Yang pertama HTML untuk menentukan strukturnya, kemudian CSS bagaimana presentasi atau tampilannya, stylenya, atau JS JavaScript untuk behavior atau interaksinya dengan user. HTML Hypertext Markup Language ini mengontrol struktur halaman web yang dia bisa menentukan dan merubah oleh CSS dan JavaScript. Nah, CSS Cascading Style Sheets ini mengontrol menentukan presentasinya, formatnya, bentuknya, layoutnya, tampilannya. Sementara JS JavaScript ini mengontrol behavior dari halaman web dan membuatnya lebih interaktif dengan user atau pengguna. Nah, cocokkan penjelasan di bawah ini dengan 3 teknologi web utama. Nah, yang pertama, ini mengizinkan kita untuk mengontrol struktur halaman web. Nah, yang kedua, ini mengizinkan kita untuk mengontrol behavior dari halaman web dan membuatnya interaktif dengan user. Yang ketiga, ini memungkinkan kita untuk merancang, mempresentasikan, memformat layout halaman web. Nah, yang mana yang CSS, JavaScript, dan HTML. Front end designer atau perancang antar muka front end. Front end ini merupakan pakar dalam hal pengalaman user. Mereka menyeimbangkan antara style dengan function, antara gaya dengan fungsi, sehingga halaman websitenya itu bisa tampil menarik tetapi juga sekaligus berguna. Nah, mereka merancang dan membangun elemen-elemen seperti tombol, menu, halaman, tautan, link, grafik, gambar, audio, video, dan yang lain sebagainya. Nah, belajar HTML, CSS, dan JavaScript itu sangat bagus sebagai starting point kalau akan menjadi front-end designer. Back-end developer. Back-end developer ini adalah seorang pakar di internet yang mungkin tidak terlihat gitu ya. Mereka bekerja dengan
data dan menulis kode yang bisa menemukan dan mengirimkan data ke front end. Mereka fokus pada menyusun informasi yang diminta dan mengirimkannya ke front end. Mereka sebagian besar bekerja dengan server dan database. Belajar mengenai PHP, JS, dan SQL, juga bahasa seperti Python, Java ini adalah starting point awal yang bagus kalau kita ingin menjadi back-end developer. Mario punya pandangan mata untuk perancangan dan kemampuan untuk melihat dari sudut pandang user. Mario suka untuk belajar mengenai coding yang membuat pengalaman pengguna menjadi interaktif. Nah, kira-kira karir apa yang Mario sebaiknya explore? Apakah back-end developer atau front-end developer? Website modern dirancang dan dibangun untuk dapat terlihat bagus di setiap jenis device. Nah, halaman responsif web itu dapat menyesuaikan dengan layar yang berbeda ukuran dan resolusi. Nah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk merancang halaman web? Julia, ini dia penasaran mengenai bagaimana informasi mengalir di web. Nah, dia ingin merubah karirnya dan dia berpikir bahwa dia akan senang untuk bekerja dengan server dan database. Nah, kira-kira apa pekerjaan yang pas untuk Julia? Apakah belajar mengenai back-end development atau front-end design? Full stack developer. Nah, ini ada karya mitologi yang dapat bekerja baik itu di front end dan back end technologies. Nah, profesional seperti ini disebut dengan full stack developer. Nah, tim yang bagus ini dia memiliki kedalaman pengetahuan untuk melihat gambar besarnya, sehingga mereka adalah orang yang tepat untuk memberikan masukan, mengoptimasi proses, dan menghilangkan hambatan yang mungkin akan memperlambat sistem. Network engineer. Jaringan itu perlu untuk dijaga, dirawat, diperbaiki. Network engineer ini menjaga agar jaringan berjalan, tetapi juga bisa untuk mengembangkan, menambah jaringan yang sekarang sudah ada dan membuat jaringan yang baru sesuai dengan kebutuhan bisnis. Network engineer ini bekerja dengan public dan private network. Bisa itu berupa wifi di airport, bisa berupa sistem di sekolah atau institusi penelitian yang rahasia. Nah, mereka merancang device dan mengoptimalkan performa jaringan. Network engineer dapat coding di beberapa bahasa. Nah, starting point yang bagus itu adalah Python dan Java. Pakar keamanan cyber atau cyber security experts. Internet itu bisa sangat luas dan lebih berbahaya tanpa adanya pengaman cyber yang profesional. Nah, penyerang ini dapat menggunakan internet untuk mengakses, merubah, atau merusak informasi-informasi sensitif, kemudian mendapatkan uang dari pengguna atau mengganggu layanan proses bisnis. Pakar cybersecurity itu melindungi device, jaringan, dan software dari penyerang digital. Nah, awal yang bagus untuk belajar itu adalah Java, Python, SQL. Kalau kita ingin memperdalam mengenai cybersecurity. Digital marketers itu menggunakan internet untuk mempromosikan produk dan layanannya. Search engine optimization, pakar SEO itu mengetahui bagaimana untuk mendapatkan lalu lintas atau pengunjung yang banyak dari search engine seperti Google. Mereka mengoptimasi websitenya dengan tujuan untuk mendapatkan ranking search engine yang tinggi. Kalau kita mau menjadi digital marketers dan SEO pro, nah dasar pengetahuan mengenai HTML itu adalah keharusan.
product roles. Produk digital yang baru seperti toko online atau video game itu dikirimkan ke customer setiap hari. Baik itu manajer ataupun desainer bekerja dengan digital produk dengan produk digital itu perlu untuk mengetahui teknologi dan berkolaborasi dengan pengembang untuk bisa memberikan produk yang sukses yang berhasil di pasaran. Product managers ini bertanggung jawab untuk melihat pengembangan produk mulai dari konsep sampai ke penyelesaian. Kemudian product designer ini mempelajari mengenai kebutuhan customer dan membuat solusi untuk mengirimkan pengalaman dari pengguna yang tepat. Beberapa pengetahuan mengenai HTML, CSS, JavaScript, dan bahasa pemrograman seperti Python itu bisa menempatkan kita dalam posisi yang bagus untuk lebih memahami apa yang mungkin dan bagaimana produk digital itu dibuat ketika kita berkomunikasi dengan pengembang. Profesi-profesi baru di bidang internet ini bermunculan. Web dan internet, profesi di bidang web dan internet itu ada saja setiap hari bermunculan karena bidang ini berkembang dengan sangat cepat, sehingga belajar mengenai dasar fundamentalnya terlebih dahulu, kemudian belajar mengenai profesi yang baru dan sedang berkembang sesuai dengan teknologi yang terus berkembang, itu akan menjadi pendekatan yang bagus bagi kita untuk bisa tetap bersaing. Untuk menggunakan internet, kita tidak harus untuk mempelajari coding kalau hanya sekedar untuk menggunakan. Tetapi kalau kita ingin mencari pekerjaan untuk bisa menambah tingkat kompetitif kita dan menambah nilai, maka kita perlu untuk mempelajari kode, bahasa pemrograman, coding sesuai dengan bidang yang menarik untuk kita. Di pelajaran kali ini kita sudah mengeksplor beberapa area mengenai front end design, back end development, network engineering, cyber security, digital marketing and SEO, product management, dan product design. Di pelajaran kali ini kita sudah mempelajari mengenai 3 teknologi inti di web, HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian tugas untuk mengembangkan website bisa diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, front end dan back end. Kemudian produk dan layanan di internet itu bisa ada karena banyaknya profesional di bidang web dan internet itu. Nah, maka skill coding itu akan memberikan kita keuntungan kompetitif.